warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas 1.3.A.6, demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuni Sulistiawati, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya CGP Angkatan 8 Kota Cirebon. Dalam tugas demonstrasi kontekstual, diterangkan untuk membuat rancangan tindakan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Dalam membuat rancangan ini, saya menggunakan tahapan atap dan juga bagja. Baiklah, tahapan atap. Yang pertama, awal. Pada mulanya, saya kesulitan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek atau kegelisahan hati saya terhadap sesuatu hal, rasa deg-degan dan sulit menyampaikan secara lisan dan gamblang. T. Tantangan. Tentu saja hal ini menjadi hambatan bagi saya untuk kenali diri, mengeksplorasi ide, gagasan, dan pendapat terhadap sesuatu hal yang ingin saya kemukakan, dan ini adalah menjadi tantangan untuk saya lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat saya. Selanjutnya A. Aksi nyata. Saya mulai mempelajari public speaking yang baik dan memberanikan diri bertanya dan memberikan pendapat dalam sebuah forum kecil meski masih menggunakan konsep atau catatan pemandu dan menerangkan serta menenangkan diri saat menyampaikan hal tersebut. Yang terakhir adalah P. Pelajaran. Dari kekurangan atau ketidakmampuan saya tadi, diharapkan ke depannya saya dapat lebih mengeksplor diri dalam menyampaikan suatu hal, baik yang terkonsep maupun yang otodidak, pada forum yang lebih luas dan terbuka atau umum. Adapun prakarsa perubahan dalam visi yang akan saya buat adalah menumbuhkan sikap berani dan percaya diri dalam menyampaikan ide dan pendapat. Dalam profil Pancasila adalah mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun tahapan bagja yang saya gunakan. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang bisa saya lakukan agar saya terbiasa menyampaikan apa yang dirasakan atau diingin tanyakan? Yang kedua, mengapa saya menginginkan hal tersebut? Adapun tindakannya adalah, yang pertama mencari penyebab mengapa saya lebih memilih diam daripada menyampaikan apa yang dirasakan. Yang kedua adalah melakukan observasi mula karakteristik sifat pribadi saya. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, dimulai dari siapa dan di mana sajakah saya berani dan percaya diri menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, pada situasi seperti apakah saya dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, bagaimana sikap dan pernyataan saya dalam menyampaikan hal tersebut. Adalah tindakannya. Yang pertama, saya mulai memilah dan memilih di forum-forum mana dan kepada siapa sajakah saya berani dan percaya diri menyampaikan apa yang ingin disampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah salah satu pemicu saya berani menyampaikan apa yang dirasakan biasanya dikarenakan ada hal yang masih mengganjal dan membuat saya tidak puas tentang satu hal. Kemudian yang ketiga adalah saya cenderung hanya menggerutu atas ketidakpuasan dan keresahan saya terhadap satu hal tersebut. Selanjutnya adalah gali mimpi. Tahapan yang G, pertanyaannya adalah 1. Apakah kebiasaan berani menyampaikan apa yang dirasakan dan dilihat saat ini dapat menjadikan saya pribadi yang menjadi lebih percaya diri dan berani
menyampaikan pendapat dalam banyak hal dan ruang lingkup yang lebih luas ke depannya. Yang kedua, hal apa sajakah yang dapat menguatkan dan memberi semangat saya untuk berani menyampaikan apa yang dirasakan dan ingin disampaikan. Yang ketiga, perubahan apa yang dapat dirasakan oleh banyak elemen yang terlibat di dalam perubahan tersebut. Daftar tindakannya, yang pertama, menjadikan pembiasaan berani menyampaikan atas apa yang dirasakan untuk diketahui yang lain. Yang kedua, kesadaran diri dan sikap percaya diri tanpa rasa khawatir terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan. Yang ketiga, dapat membangun sinergi dengan yang lain dalam sebuah kerjasama yang mengedepankan rasa kebersamaan tanpa mengabaikan apa yang dirasakan sebagai pendapat saya. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. C. Pertanyaannya yang pertama, langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk memantik saya dapat menyampaikan apa yang dirasakan? Yang kedua, formula atau tips apa yang dapat dikembangkan agar memicu saya berani dan percaya diri menyampaikan apa yang dirasakan? Daftar tindakannya adalah yang pertama, membuat konsep pertanyaan dan pendapat yang dapat saya sampaikan dalam forum besar ataupun kecil. Yang kedua, membuat daftar pencapaian dari hal-hal apa yang sudah dilaksanakan dan menyusun rencana perbaikan ke depannya. Dan yang terakhir, tahapan bagja yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dan menjadi support system dalam proses keberanian dan menyampaikan rasa dan pendapat saya? Yang kedua, siapa saja yang dapat berkolaborasi dengan saya dalam proses tersebut? Yang ketiga, siapa saja yang dapat ikut memonitor perubahan yang saya lakukan? Daftar tindakannya, yang pertama, menyusun daftar pihak yang terkait dalam proses perubahan. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai sejauh mana perubahan yang ingin, tengah, dan sudah saya lakukan. Yang ketiga, bekerja sama dengan konsistensi atas perubahan yang sudah terjadi dan diterapkan menjadi sebuah pembiasaan bagi diri saya. Demikianlah tahapan bagja untuk menumbuh kembangkan sikap percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau ide gagasan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dalam demonstrasi kontekstual diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.